Oke, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raffi Pranata Nugraha dengan NIM 2024 103701104048. Dan saya Farel Praditya Putra Widiasa dengan NIM 2024 1037 011 0040. Oke, baik. Di sini kami akan melakukan podcast tentang hasil observasi K3 kami yang berada di lokasi Sengkaling, Tuh. Sengkaling Malang. Nah, sekali. itu salah satu wisata urban legend lah yang ada di Malang. Jadi kenapa sih Mas Raffi kita milih objek di wisata Sengkaling yang termasuk urban legend di Kota Malang itu, Mas? Oke, jadi kami memilih Sengkaling itu karena Sengkaling itu unik banget karena seluruh kolam renangnya itu murni menggunakan sumber air alami tanpa kaporit. Nah, sumber air alaminya itu dari sumber sekar. Nah, dari kacamata ketiga ini itu sukses untuk mengeliminasi bahaya kimia nih, Mas Farel. Nah, tapi karena bahaya kimianya ini sudah dieliminasi, itu muncul yang namanya pergeseran resiko arah bahaya ke arah biokimia organik. Karena apa? Karena airnya itu terbuka tanpa sterilisasi. Jadi tanpa campur tangan seperti kaporit gitulah. Jadi nggak ada filternya lah ya. Betul. Cukup menarik. Berarti dari segi hukum aturan main K3 di tempat rekreasi air seperti ini tuh gimana sih dasarnya, Mas Raffi? Oke, baik. Dari segi hukumnya itu untuk acuan hukum tertinggi itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, aturan ini menegaskan kalau syarat-syarat keselamatan itu wajib diterapkan di segala tempat kerja, mau itu di darat, di dalam tanah maupun di dalam air. Nah, plus untuk undang-undang yang mengacu tentang ketenaga kerjaan itu diatur pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang menjamin hak-hak dasar setiap pekerja untuk mendapatkan perlindungan K3. Jadi mau tempat wisata sekecil atau sebesar apapun itu kepatuhan hukum sifatnya itu mengikat dan wajib. Jadi meskipun ada kolam renang yang kecil satu kalipun itu dia wajib untuk menerapkan acuan dasar yang ada di dasar hukum tersebut. Oke, untuk jadi dari tahun 7 bulan ini urusan air pun sudah dikunci sama undang-undang ya, Mas Farel. Nah, selama observasi kemarin itu kita menggunakan metode HIRAK. Nah, jadi bahaya fisik apa saja yang kita temukan nih di infrastrukturnya? Dari hasil observasi kemarin tuh kami menemukan beberapa titik krusial, mulai dari gerbang masuk adanya kabel eksternal tebal tuh yang melintang terlalu rendah di atas kanopi loket, tiket dan semennya mulai retak yang saya lihat ya, dan mengelupas. Itu menciptakan overheat hazard yang rawan menjatuhi orang di bawahnya, Mas Raffi. Jadi pengunjung tuh cukup berbahaya lah, takutnya kejatuhan semen atau tembok atau apapun itu. Oh, jadi cukup itu ya, cukup resiko ya. Jadi kalau misal ada kayak tempat yang seperti itu. Nah, jadi mau masuk loket aja itu kita udah deg-degan lah. Kalau Mas Raffi nih, kalau fasilitas di dalamnya gimana tuh, Mas Raffi? Nah, untuk menurut saya sendiri itu ada di bagian area tangga yang menuju ke area kolam renang. Karena tinggi dan lebar pijakannya itu tidak seragam. Secara ergonomi bangunan itu merusak muscle memory langkah kaki kita. Jadi misal langkah kaki kita terbiasa oleh langkah sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya itu tinggi tangganya itu tidak sama. Nah, itu membuat muscle memory kita itu rusak sehingga kita bisa terpleset ataupun tidak seimbang. Nah, dan juga di tangganya itu tidak ada pegangan atau handrailnya. Betul ya tuh, saya ingat tuh. Kalau soal handrail nih, ada nggak sih aturan spesifik dari pemerintah yang dilanggar tuh?
Mas Raffi? Oke, untuk handrail ini ada. Jadi kondisi tidak ada handrail ini itu melanggar peraturan Menteri PUPR nomor 14 PRT M tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung. Nah, di dalam regulasi itu mewajibkan untuk fasilitas publik menyediakan handrail demi stabilitas tubuh pengguna untuk mencegah risikonya terjatuh. Jadi sangat krusial lah intinya tentang penerapan handrail ini. Jadi bukan cuma soal estetika, tapi ya memang ada pasalnya. Nah, menurut Mas Farel ini, bagaimana dengan area kolam renangnya sendiri? Kalau menurut aku ya di kolam dengan kedalaman ekstrim sampai 2 meter tuh, sedangkan Tinggi kita banget kan ya? tingginya nggak sampai 2 meter tuh, Iya Mas betul Raffi. betul. Dan di area danau buatan nggak ada pagar yang saya lihat tuh, nggak ada pagar pembatas fisik Iya betul. yang masif. Pembatas kolam cuma bentangan tali tipis yang Oh saya ingat. itu yang pembatas di kolam 2 meter itu ya? Ngambang itu tuh. Bahaya sekali itu. Jadi cuma tali tipis dan di pinggir danau pengunjung bisa berdiri bebas di tepian beton yang sempit kalau Mas Raffi ingat. Ini Iya betul. tuh Ingat saya. menciptakan risiko tinggi bahaya tenggelam atau drowning hazard. Oh, iya. Jadi bahaya misal ada pengunjung yang tidak bisa berenang, Betul. tiba-tiba misal seumpama dia masuk ke kolam renang yang 2 meter. Iya. Nah, kalau urusan air dan danau, pemerintah pasti punya standar baku mutunya kan. Gimana temuan kita kemarin soal kadar air di sana tuh, Mas Raffi? Nah, untuk pemerintah kita sendiri itu sangat ketat soal tentang kadar air ini. Nah, untuk kolam renang, regulasi yang berlaku adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan. Di situ diatur parameter fisik, kimia, dan biologi air. Secara fisik, air kolam sangat sengkaling itu sangat jernih dan menurut saya itu tingkat kekeruhannya itu sangat rendah, bahkan tidak keruh sama sekali. Tapi dikarenakan tanpa kaporit, itu pengelola wajib melakukan pengawasan parameter mikrobiologi seperti bakteri E. coli dan total coliform secara berkala agar tidak memicu penyakit kulit. Oke, nah untuk wahana danau buatannya ini yang kita amati kemarin, yang airnya hijau itu, apakah ada regulasinya? Kalau ranah danau terbuka, contohnya geser kita ke peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kondisi danau yang hijau pekat itu terindikasi terjadinya algal bloom akibat ledakan pertumbuhan alga karena tingginya nutrien. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, fenomena ini bisa merusak kualitas air karena menaikkan pH dan menurunkan kadar oksigen terlarut. Gitu, Mas Raffi. Jadi itu sangat bahaya sekali ya efeknya. Misalkan tidak sengaja terciprat oleh air dari danau tersebut, itu bisa bikin iritasi mata ya. Jadi urusan air, kolam dan danau itu beda, Mas Raffi. Kementerian ya aturannya yang satu Kemenkes, yang satu PP Lingkungan Hidup. Sekarang kita geser ke manusianya nih, Mas Raffi. Gimana hasil investigasi kita terhadap karyawan dan pengunjung kemarin? Oke, untuk perlindungan tenaga kerja itu kita kan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ya kan, Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, khususnya pada pasal 23 dan 24 tentang faktor ergonomi, dan pasal 31 dan 32 mengenai faktor psikososial. Mantap, detail banget nih Mas Raffi nih ya, kalau jelasin nih ya. Gimana kondisinya psikososial para pekerja di sana kemarin tuh, Mas Raffi, kalau boleh tahu? Nah, kabar baiknya, iklim kerja dan kesehatan mental karyawan di Sengkaling ini itu sangat stabil. Beban kerja mereka itu terkelola cukup baik lewat pembagian 3 shift. Berdasarkan wawancara kita itu pembagian shiftnya ada yang masuk jam 7, masuk jam 8, dan terakhir itu jam 9. Nah, dan juga untuk masalah stres itu juga berhasil dimitigasi karena hak dasar mereka sangat dipenuhi. Contoh seperti waktu
waktu istirahat yang cukup, dan fleksibilitas izin. Jadi dari segi faktor psikososial, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018, itu manajemen sudah cukup baik, tapi karyawan itu mengeluhkan fasilitas penunjang kerja yang sudah menua dan tertinggal. Karena urban legend tadi ya. Betul. Cukup lama sekali ini ya. Nah, kalau menurut Mas Farel ini berdasarkan pengamatan kita kemarin, dari sisi pengunjung apakah ada apa saja keluhannya? Kalau kemarin aku tanya-tanya pengunjung tuh, pengunjung justru cemas Mas Raffi dengan minimnya fasilitas keselamatan publik yang tadi kita bahas. Mereka tuh menyoroti tidak adanya petugas penyelamat tadi yang berjaga di menara pantau kolam. Oh, jadi yang di kursi kolam itu lifeguardnya itu bahaya sekali ya itu. Berarti. Sama nihilnya penyediaan life jacket tuh Mas Raffi yang di bebek-bebekan. Oh, yang di danau itu. Itu tidak ada tuh life jacketnya. Itu yang dicemaskan oleh pengunjung sih Mas Raffi. Oke. Jadi cukup bahaya ya kalau misal dari sisi pengunjung juga, karena tidak adanya life jacket, terus lifeguard yang berjaga di area kolam renang. Oke. Jadi dari keluhan pengunjung tadi itu kan bisa kita kaitkan dengan teori ketiga nih Mas Farel, yaitu teori domino Heinrich. Nah, itu analisisnya seperti apa? Kalau menurut teori domino Heinrich itu, kecelakaan itu terjadi karena adanya rangkaian faktor kan Mas Raffi. Penyebab yang dipicu oleh unsafe condition atau kondisi tidak aman, dan unsafe act atau tindakan tidak aman. Di Senggaling itu menara lifeguard yang kosong, tangga licin dan berlumut, dan perahu tanpa pelampung itu adalah unsafe condition nyata yang melanggar esensi UU Keselamatan Kerja. Jika dibiarkan, mata rantai domino ini akan jatuh dan berujung pada cedera fatal atau tenggelam gitu Mas. Oke, jadi bisa berantai gitu ya itu. Nah, jadi untuk pihak pengelola harusnya segera berbenah demi mematuhi hukum-hukum ketiga tadi ya. Betul. Kalau dari hasil diskusi kita nih, apa rekomendasi dari kita? Oke, berdasarkan hierarki kontrol ketiga itu kami menyarankan 3 poin. Yang pertama itu adalah rekayasa teknik. Nah, itu kita wajib memasang lapisan anti slip di area lantai basah. Contoh misal di pinggiran kolam renang atau di tangga gitu lah. Habis berenang itu. Betul. Dan juga memasang handrail di tangga sesuai dengan peraturan Menteri PUPR, dan membangun pagar pembatas guardrail setinggi 1,2 meter pada tepi danau. Nah, kemudian yang kedua adalah pengendalian administratif. Kita harus isi ulang. Kan di sana ada apar ya kan. Kita harus wajib isi ulang. Misal ada apar yang kosong gitu kan. Kemudian di sana kalau nggak salah ada kotak P3K ya yang kosong gitu Mas Farel. Sempat kita temukan tuh. Dan juga kita harus untuk memberikan life jacket lah di perahu-perahu yang ada di danau tersebut. Dan juga yang terakhir adalah pasang kincir aerator di danau untuk menyaring air sesuai dengan standar peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021. Nah, seperti itu saran dari kami. Di pembahasan yang super padat ini dan membuka mata kita semua, ternyata urusan tempat wisata itu aturan hukumnya banyak dan sangat penting ya Mas. Betul, sangat penting sekali. Oke, terima kasih Bro Raffi. Dan juga terima kasih juga Mas Farel. Mungkin cukup dari kami. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara ya teman-teman. Mungkin itu saja dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.